kita harus tahu dulu fungsi dari partograf, yaitu untuk mempermudah pencatatan observasi pada ibu bersalin yang dimulai pada kala 1 fase aktif. Ingat ya, mulainya pada fase aktif. Nah, ini adalah lembar partograf. Partograf sendiri terbagi menjadi 2 halaman, halaman depan dan belakang. Setiap kotak yang kecil menandakan waktu 30 menit dan kotak yang lebar 1 jam. Untuk video ini, aku akan berfokus pada halaman depan dan untuk halaman belakang bakal aku bahas di video selanjutnya. Nah, bagian pertama yang harus diisi adalah bagian paling atas, tempat identitas ibu. Nama, usia, G diisi sesuai dengan kehamilan ibu yang keberapa, P isi ibu sudah melahirkan berapa kali, dan A isi berapa kali ibu mengalami abortus jika pernah. Lalu tanggal dan jam ibu datang, alamat, dan jangan lupa yang tidak kalah penting, perkiraan jam ketuban ibu pecah dan perkiraan jam ibu mulai merasakan mules. Selanjutnya, untuk mengawali pengisian yang lain, isi dulu pada bagian pembukaan serviks. Untuk mengisi bagian ini, berikan tanda X sejajar dengan angka pembukaan pada garis waspada. Misalkan, saat diperiksa, serviks ibu sudah membuka 5, maka pengisiannya seperti ini. Lalu, isi penurunan terbawah janin dengan perlimaan. Isikan pula di tabel yang sama dan garis yang sama dengan tanda titik. Misalnya, penurunan bagian terbawah janin 4/5, maka mengisinya seperti ini. Lalu jangan lupa isikan juga pukul berapa ibu dilakukan pemeriksaan di sebelah kanan garis. Tabel kedua, kita kembali ke atas untuk mengisi denyut jantung janin. Untuk mengisinya, harus sejajar dengan garis yang sudah ditetapkan tadi ya. Jika denyut jantung janin 145 kali per menit, maka isi seperti ini. Periksa denyut jantung janin tiap 30 menit sekali. Selanjutnya, turun ke bawah untuk mengisi air ketuban dan penyusupan kepala janin. Untuk 2 hal ini, isikan di sebelah kanan garis ya. Terdapat 5 kriteria untuk air ketuban, U, J, M, D, dan K. U untuk utuh atau selaput ketuban belum pecah, J untuk air ketuban yang jernih, M untuk mekonium atau air ketuban bercampur dengan kotoran, D untuk air ketuban bercampur darah, dan K untuk air ketuban yang sudah kering. Selanjutnya untuk penyusupan kepala atau molase terdapat 4 kriteria, yaitu 0, 1, 2, dan 3. 0 bila tulang kepala janin terpisah. 1 bila tulang kepala janin saling menempel. 2 bila tulang kepala janin saling tumpang tindih namun masih bisa dipisahkan. Dan 3 apabila tulang kepala janin tumpang tindih dan tidak bisa dipisahkan. Lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu kontraksi pada ibu. Bila kontraksi ibu kurang dari 20 detik tiap terjadi kontraksi, maka kotak diisi dengan titik-titik. Bila tiap kontraksi berlangsung selama 20 hingga 40 detik, maka isi kotak dengan garis arsir. Dan bila lebih dari 40 detik, maka blok seluruh isi kotak. Contoh ya, dalam 10 menit ibu kontraksi 4 kali dengan durasi tiap kontraksi 30 detik. Maka cara mengisinya seperti ini. Ingat ya, harus sejajar dengan tabel yang lain yang sudah diisikan. Kontraksi diperiksa tiap 30 menit sekali. Kolom selanjutnya, obat-obatan dan cairan. Isikan obat dan cairan yang diberikan pada ibu menyesuaikan kolom pada jam di atas. Bila tidak ada cairan dan obat yang dimasukkan, maka beri tanda strip. Untuk oksitosin, tuliskan jumlah tetesan dan unit yang diberikan. Bila tidak ada, beri juga tanda strip.
Lalu pada kolom tekanan darah dan nadi, periksa tiap 30 menit sekali dan isi dengan jam yang sesuai. Sebagai contoh, bila tekanan darah ibu 120/70 mmHg dan nadi ibu 80 kali per menit, maka isikan seperti ini. Lalu untuk suhu, periksa suhu tubuh ibu tiap 2 jam sekali dan isikan pada kolom yang sesuai. Sama halnya dengan urin, protein, aseton, dan volume. Jika memungkinkan, periksa tiap 2 jam sekali. Tapi jika tidak, maka jangan lupa berikan tanda strip. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara mengisi partograf part 1.